Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal peta buta yang sering muncul SKB PAI CPNS. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat mendapati notifikasi dari channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridhaqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada soal dan pembahasan. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, di samping ini ada peta yang tidak bertuliskan nama atau biasa dikatakan dengan peta buta. Nah, jadi model soal-soal seperti ini itu banyak sekali muncul di SKB PAI CPNS tahun 2018 yang lalu. Jadi kurang lebih ada 20 soal. Soal yang model tipe yang seperti ini. Oke teman-teman, ini saya akan menjelaskan contoh soal terkait dengan peta buta. Oke, yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi yang berasal dari Maghribi yang berada di negara A1, B2, C3, D4, E5. Nah, tentunya ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan negara dari yang sebelah sini. Nah, jadi kita akan lihat, teman-teman boleh lihat. Kalau teman-teman tahu, boleh ditebak ya. Jadi kita akan lihat negara yang pertama. Negara yang pertama ini adalah Aljazair. Nah, ini adalah negara Aljazair. Nah, yang kedua ini adalah Maroko. Dan negara yang ketiga ini ada Libya. Dan negara yang keempat ada Mesir. Dan negara yang kelima ada Sudan. Nah, teman-teman, jadi yang ditanyakan tadi adalah Maulana Malik Ibrahim adalah Sunan Gresik yang dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi yang berasal dari Maghribi yang berada di negara. Jadi Maulana Ibrahim ini dikenal dengan Syekh Maghribi. Jadi beliau berasal dari Maghribi yang berada di Maroko. Nah, jadi ada juga yang mengatakan Maroko itu adalah bagian dari Afrika Utara ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat dari peta ini jawabannya adalah B, nomor 2, yaitu Maroko. Jadi ini merupakan Pulau Afrika ya, benua Afrika. Jadi kalau model soal seperti ini Pulau Afrika, benua Afrika, maksud saya benua Afrika yang seperti ini banyak sekali muncul. Jadi harus teman-teman ingat bahwa di sini letaknya Maroko, di sini Mesir, di sini Sudan, di sini Aljazair, dan yang kecil ini, yang kecil ini ada Tunisia. Nah, jadi di atasnya Maroko ini ada Spanyol. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada juga di bawahnya lagi. Kalau di bawahnya lagi ada Kamerun ya. Kamerun udah kemari ya teman-teman. Kamerun, Nigeria. Seperti itu. Ini Nigeria.
ya. Kemudian Ghana di sini bagian bawah, dan banyak lagi negara-negara lain. Jadi ini adalah benua Afrika. Jadi banyak muncul teman-teman di bagian benua Afrika, dan ini adalah Ethiopia. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada Kenya, ada Tanzania di bawahnya lagi gitu teman-teman. Jadi yang paling penting dalam peta buta ini, kita harus memahami tentang peta. Jadi teman-teman harus hafal ya teman-teman, benua di Afrika itu apa-apa saja. Jadi teman-teman harus lihat itu modelnya itu biasanya tentang sejarah-sejarah teman-teman, sejarah peradaban Islam, tentang Islamnya. Jadi tentunya yang banyak sekali yang kita temui kan seperti Mesir, Sudan, Maroko, dan seperti itu. Jadi harus tahu ya. Jadi ini harus tahu model seperti ini. Jadi ini saya buat warna ini biar mudah untuk mengenalinya gitu. Jadi biar bisa untuk lebih mudah dalam memahaminya. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi, yang berasal dari Maghribi yang berada di negara Maroko. Nah, di sini. Jadi ini adalah Afrika bagian utara. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal yang selanjutnya. Nah, ini juga ada peta. Ini tidak saya buat warna ya, karena ini waktu saya melakukan pengeditan tidak susah meletakkan warna gitu. Jadi langsung saja, ini ada petanya dan ini pertanyaannya. Kita akan lihat seperti apa pertanyaannya. Teori Snark-Hagrons yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat atau Kambi. Gujarat berasal dari negara, mesti teman-teman tahu ya jawabannya, pastinya adalah India ya teman-teman. Jadi kita harus tahu di mana letaknya India. Oke, jadi kita akan lihat jawaban-jawabannya. A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kita kembali kepada peta. Ini kita akan lihat nih teman-teman. Tahu kan yang pastinya yang mana yang dikatakan India. India di sini malah ada Indonesia ini ya. Indonesia. Gitu teman-teman. Jadi ada namanya India. Kemudian ini jadi kan teori dari Snark-Hagrons jadi menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Nah, jadi berasal dari Gujarat atau biasa dikatakan dengan Kambe. Nah, jadi Gujarat ini berasal dari negara India. Teman-teman udah tahu kan? Jelas ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti video saya yang sebelumnya, tentunya teman-teman tahu bahwa jawabannya adalah India. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan lihat dari petanya ini. Ini merupakan peta Asia ya teman-teman, namun ini enggak semuanya, hanya mencakup bagian-bagian kecilnya saja. Nah, kita akan lihat yang pertama di sini. Nah, ini adalah Mongolia. Ya, ini ada Mongolia. Dan di atas Mongolia di sini ini ada Rusia. Rusia ini besar ya teman-teman di sini. Rusia. Nah, nomor 2 ini ada Cina. Nah, Cina luas ya. Negaranya sangat luas Cina. Bayangkan teman-teman, luas sekali Cina. Nah, kemudian nomor 3 ini ada Pakistan. Nah, ada Pakistan. Nomor 4 disinilah letaknya India, teman-teman. Jadi India ini kalau misalnya kita lihat dari barat Indonesia di sini ya, barat Indonesia tepat dia di sini India gitu teman-teman. Dan nomor 5 ini nomor 5 ini kan ini ada negara-negara kecil ya teman-teman. Jadi ini adalah Myanmar. Nah, ini adalah Myanmar. Kemudian ini
ini adalah Thailand, ini Myanmar. Nomor 5 ini Myanmar, ini yang kecil ini adalah Thailand yang di bawahnya. Kemudian ini adalah Kamboja, ini Kamboja. Kemudian ini Laos ya teman-teman. Kemudian ini adalah Vietnam. Nah, ini Indonesia ya, ini Indonesia, ini Indonesia. Nah, dan di sini ada Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam itu teman-teman. Nah, jadi teori Snook-Hagrons menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat Kambi. Gujarat berasal dari negara India. Nah, ini kan proses masuknya Islam dan berkembangnya Islam itu di Indonesia itu ada beberapa teori seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ada teori Mekah, teori Gujarat, dan teori dari Persia. Jadi menurut para ahli dari Gujarat, itu agama Islam itu berasal dari masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat atau Kambe, yaitu berada di negara India. Dan itu dikemukakan oleh teori Snook-Hagrons dan tiga rekannya yang lain gitu teman-teman. Jadi di peta ini peta Asia ya, ini potongan dari peta Asia. Jadi yang nomor 1 ini adalah Mongolia, yang kedua ini adalah Cina, yang ketiga ini ada Pakistan, yang keempat ini adalah India, dan yang kelima ini adalah Myanmar. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 4. Ini adalah India. Memang ya kalau kita melihat tentang peta pusing ya, apalagi kita kurang paham tentang peta. Ya, oke, saya lanjut soal nomor selanjutnya. Dinasti Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih, dan dinasti ini berada di negara, tentu teman-teman tahu ya, dinasti Utsmani. Jelas ya, jawabannya adalah Turki, karena kita biasanya mengenal dengan Turki Utsmani gitu. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. A1, B2, C3, D4, E5. Nah, teman-teman, ini model pertanyaan seperti ini pertanyaannya kita tahu jawabannya, tinggal kita pilih di peta. Contoh soalnya seperti ini. Malah ada yang contoh soal itu ada hanya gambar peta, pertanyaannya di mana letak negara Mongolia gitu. Cuma di pertanyaannya itu cuma seperti itu, di mana letak negara Mongolia, tinggal kita tunjuk apakah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Hanya sebatas itu, pertanyaannya mudah, cuman kita menentukan pilihan jawabannya yang membingungkan, karena ini kan peta buta ya teman-teman. Kita seperti buta gitu, mata kita nggak ngerti gitu teman-teman. Jadi ini yang ditanya adalah dinasti Utsmani ya. Jadi dinasti Utsmani ini itu berada di Turki. Nah, teman-teman, jadi teman-teman juga harus tahu betul di mana letaknya Turki gitu. Di mana letaknya negara-negara bagian lain gitu, teman-teman. Jadi ini juga masih masuk ke Asia, teman-teman. Ya, masih masuk ke Asia. Kenapa saya katakan masih masuk ke Asia? Karena Asia merupakan sangat luas ya. Jadi benua Asia ini banyak negara-negara, termasuk negara Cina, bahkan Arab Saudi sekalipun. Ini masih masuk ke negara Asia. Gitu teman-teman. Nah, oke, kita akan lihat yang pertama. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 1 yang cat warna kuning. Ini adalah negara Italia. Ini adalah negara Italia.
Kemudian negara yang kedua, nah ini adalah negara yang kedua, ini adalah Rumania. Oke, ini adalah negara Rumania. Kemudian yang ketiga, ini adalah Ukraina. Ya, Ukraina. Kemudian nomor 4 ini adalah Yunani. Nah, ini nomor 4 adalah Yunani. Kemudian nomor 5 ini adalah Turki. Nah, teman-teman, ini mungkin membingungkan ya model peta seperti ini. Kita bahkan nggak tahu yang mana yang dikatakan dengan laut. Di sini kan ada laut ya, teman-teman ya. Di pembagian-pembagian peta ini mana laut, di mana pulau, kita nggak tahu gitu. Jadi lihat saja gambarnya ini yang sama-sama bentuknya. Ini kan sama warnanya. Berarti ini laut. Nah, ini laut, ini laut. Ini laut, ini laut. Nah, jadi kalau misalnya ini biasa dikenal dengan Laut Hitam ya. Ini berada tepat di atas Turki. Nah, jadi di sini ada Georgia ya, Georgia. Ini Laut Hitam. Itu teman-teman. Di sini ada Laut Tengah ya, di sini ya, letaknya di sini. Jadi yang warnanya seperti ini merupakan laut ya. Laut di tengah-tengah pulau. Oke, kita balik lagi. Jadi udah jelas ya teman-teman, dinasti Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih. Dan dinasti Utsmani berada di negara Turki, nomor 5. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi dinasti Utsmani pada masa kepemimpinan atau pemerintahan Muhammad Al-Fatih. Jadi disinilah dapat menikmati era kejayaan. Jadi pada saat era inilah terjadinya penaklukan kota Konstantinopel pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Dan ini merupakan kejadian yang bersejarah dalam perkembangan Islam. Jadi ini Muhammad Al-Fatih atau biasa dikenal dengan Sultan Mehmed II. Jadi beliau telah menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi Konstantinopel ini sekarang namanya, kalau saya nggak salah, namanya Istanbul. Jadi pada saat ditaklukkan, jadi Turki itu ibu kotanya Istanbul. Sekarang aja sudah runtuhnya Turki Utsmani, dan Turki Utsmani kembali menjadi pemerintahan yang republik. Akhirnya dipimpin oleh Muhammad Kemal ya. Kalau saya nggak salah Muhammad Kemal. Jadi sistem pemerintahannya republik, dan Turki beralih ibu kota menjadi Ankara. Jadi gitu teman-teman sejarahnya. Jadi sejarah-sejarah yang kayak gitulah yang ditanyakan. Jadi kita tinggal disuruh tunjuk-tunjuk mana jawabannya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Salah satu peninggalan karya seni Muslim pada masa kejayaan Islam adalah Istana Al-Hamra, Cordoba yang berada di negara. Nah, ada pilihan jawaban ya. Tinggal lihat di sini aja, tinggal pilih. Ting, diklik aja. A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kita akan lihat petanya. Kalau kita lihat peta seperti ini bingung ya, bingung. Nah, jadi kita lihat nih yang ada ekor-ekornya ini aja. Jadi kita tandain peta. Jadi kalau ini adalah Italia. Nah, jadi kita ingat aja yang berada di Italia, dekat-dekat Italia itu apa. Oke, kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 ini dia pas dekat berada di Italia ya. Ini Italia. Nah, jadi ini adalah Italia, ini Swiss teman-teman. Jadi yang pas yang berada di dekat Swiss adalah siapa? Prancis. Oke. Jadi ini adalah Prancis. Kemudian kita lihat nama yang kedua.
Yang kedua ini adalah Portugal, ya, ini adalah negara Portugal. Dan yang ketiga ini adalah Spanyol. Yang keempat ini adalah Maroko. Nah, ini adalah yang kelima adalah Aljazair. Nah, jadi teman-teman kalau model soal yang model potongan-potongan kayak gini, ini jelas jawabannya ini emang nggak masuk. Dia biasanya nggak masuk dalam jawabannya benar ini kalau model peta yang terpotong. Jadi tinggal pilih aja di antara tiga ini. Oke. Jadi yang ditanya adalah Cordoba berasal dari negara mana? Nah, jadi dulu pada masa kekhalifahan, kalau saya nggak salah itu Bani Umayyah ya, itu tepatnya berada di Spanyol. Jadi ada sebuah istana yang bernama Alhambra. Jadi istana Alhambra, jadi ini merupakan bukti dari peninggalan kekhalifahan Islam. Jadi ini sebuah negara dari Timur Tengah yang memberi pengaruh besar terhadap peninggalan di Spanyol. Jadi di Spanyol itu termasuk negara yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Namun di Spanyol itu ada peninggalan Islam, yaitu sebuah istana yang bernama Alhambra. Nah, itu tepatnya berada di Andalusia. Nah, di sini ya Andalusia tepat berada di Spanyol. Dan Cordoba itu merupakan suatu kota ya, kota yang berada di Andalusia, yang berada di sebelah barat Spanyol gitu teman-teman. Jadi jelas ya. Oke teman-teman, jadi ingat aja nih peta-peta seperti ini, bingung-bingung enggak ya, namanya aja peta buta gitu. Kita lanjut soal selanjutnya, soal terakhir ya. Negara yang ditaklukkan oleh Ammar bin As yang merupakan wilayah bangsa Kipti adalah nomor A1, B2, C3, D4, E5. Oke. Negara yang ditaklukkan oleh Ammar bin As yang merupakan wilayah bangsa Kipti adalah nomor 1. Nah, kita lihat nomor 1. Ini kan peta ini sama seperti peta soal nomor 1 tadi yang pertama sekali saya jelaskan. Nah, jadi ini sudah saya putar-putar balik ya angkanya. Nah, jadi teman-teman masih ingat nggak ya gitu. Oke, kita lihat yang pertama. Ini adalah Sudan. Yang pertama adalah Sudan. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah Mesir. Yang ketiga adalah Libya. Yang keempat Aljazair. Dan yang kelima ini adalah Ethiopia. Yang sini tadi adalah Maroko ya teman-teman. Oke, jadi yang merupakan wilayah bangsa Kipti adalah nomor. Jadi dulu pada masa Rasul ya, bangsa Kipti itu berada di Mesir. Sehingga salah satu istri Nabi itu diberi julukan Al-Kipti. Nah, gitu ya teman-teman, berasal dari Kipti, bangsa Kipti yang berada di Mesir. Jadi di mana letak Mesir di sini? Tadi sudah saya jelaskan ya, udah saya katakan, yaitu berada di nomor 2. Jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari peta buta, jadi pelajari peta-peta bagian Asia, Afrika, Indonesia masuk ya, masuk pada Asia. Jadi yang model-model seperti inilah kita lihat kan bingung, ini di mana gitu nih ya. Apalagi untuk mempelajari seluruh dunia kan membingungkan. Jadi pelajari saja yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Islam. Negara-negara yang sering muncul di abad-abad pada masa kejayaan Islam gitu teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya dan kekhilafan saya terkait tentang peta buta. Apabila ada kebenaran, silahkan diambil kebenarannya. Dan apabila ada pertanyaan, kritikan, saran maupun komentar, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi.
Baik teman-teman, untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Jadi sampai di sini dulu pembahasannya. Insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang SKB PAI yang sering muncul berdasarkan FR dan pengalaman saya, yang insya Allah akan saya buat di episode selanjutnya. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.